Suaranya putus-putus, Bu. Saya coba pakai earphone dulu. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita masih materinya melanjutkan dari yang minggu lalu, sambil kita juga akan sedikit review tentang percabangan dan tentang perulangan dengan menggunakan bahasa C++. Nah, sebelumnya kita udah belajar nih, ada yang namanya perulangan. Jadi, perulangan ini kita gunakan untuk membuat program, ya. Membuat program ketika kita programnya ini nanti isinya itu adalah melakukan teknik yang sama secara berulang. Jadi, melakukan teknik yang sama secara berulang. Gitu ya. Kemarin ada yang masih ingat kita bisa punya perintah apa aja kalau untuk di perulangan? Yang pertama kemarin kita bisa bikinnya pakai for ya untuk perulangan. Kita juga nanti bisa gabungkan sama ininya while do, while. Nah, sedangkan kalau untuk percabangan, ini kita beri nama perulangan. Ya. Nah, jika dilakukan berdasarkan kondisi tertentu, ini secara ininya kita sebut namanya percabangan. Nah, percabangannya pakai apa? Kita biasanya pakai if else ya. Ada yang cukup pakai if aja, ada yang harus kita menggunakan if else dalam penginiannya. Kemudian seringkali kedua bidang ini, kedua perintah ini itu harus kita lakukan bersamaan. Jadi ini keduanya bersamaan. Nah, saya nulisnya. Jadi dilakukan bersamaan. Dilakukan bersamaan ini gimana? Artinya nanti di dalam perintahnya, pada perintahnya kita punya perulangan dan percabangan. Jadi ada sintaks misalnya for, kemudian ditambah dengan if. Gitu ya. Oke, ditambah dengan if. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti yang minggu lalu sudah teman-teman kerjakan. Jadi misalnya ingin melakukan perhitungan secara berulang ketika dia hurufnya itu adalah huruf vokal. Jadi nanti kita letakkan di dalam if suatu variabel ini nilainya itu atau suatu karakter ini nilainya sama dengan A atau dia sama dengan I, dia sama dengan U, sama dengan E, sama dengan O, maka dia akan termasuk huruf vokal, lalu dia dihitung. Gitu ya. Yang ini adalah yang kita lakukan di minggu lalu. Nah, oke. Jadi secara konsep di sini dengan perulangan dan percabangan, kita akan membuat sintaks program yang nanti dia berdasarkan algoritma tertentu. Kalau kita ingat di pertemuan awal, kita bahas algoritma itu apa? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Jadi ketika kita ingin mendefinisikan programnya gitu ya, programnya ini kita buat langkah per langkahnya secara detail. Nah, disinilah nanti akan terlihat kegunaan si percabangannya. Jadi misalnya kalau kita bikin langsung yang apa nih namanya umum aja gitu ya. Kalau kemarin pas awal-awal kita pernah bikin contoh ketika seseorang ingin menelpon. Jadi ketika dia memanfaatkan dia nelpon, kemarin kasusnya pakai telepon rumah.
ketika teleponnya nggak diangkat, kalau kita nggak jelaskan, itu jadinya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ini artinya pada saat proses itu kita punya dua percabangan. If, gitu ya, jika teleponnya diangkat, dan if teleponnya tidak diangkat. Masing-masing ini instruksinya beda-beda. Mungkin kalau misalnya dia tidak diangkat, kita bisa disuruh tinggalkan voicemail atau pesan suara. Kalau misalnya diangkat, kemudian kita langsung bicara, ataupun yang lainnya. Nah, untuk if dan perulangan dan percabangan sendiri, kalau kita gabungkan, sebenarnya secara umum bisa kita katakan ada dua kombinasi yang bisa dipilih, yaitu menggunakan kombinasi if dan for, atau menggunakan kombinasi if dan while. Seringkali satu pekerjaan gitu ya, satu kasus itu bisa kita kerjakan dengan kedua-duanya. Jadi kita bisa pilih sesuai mana yang kita anggap lebih mudah, mau pakai if dan for atau mau pakai if dan while. Yang penting nanti orientasinya itu adalah pada hasilnya. Hasilnya ini tepat dan dia bisa mencakup semua maknanya. Seperti kalau kemarin pas di bagian ketika kita pakai sesuatu gitu, kalau kita tidak tambahkan kata-kata break-nya, maka dia tidak akan bisa berhenti, maka dia akan terus jalan terus. Nah, yang seperti inilah yang akan kita bahas pada minggu ini. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut ke perulangan dan percabangannya, misalnya ini kita mau lihat dulu ketika kita gunakan while. Ya. Di sini while-nya akan kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus itu hitung mundur. Jadi custom countdown. Ya, jadi biasanya pada tahun baru gitu. Kalau misalnya ada banyak ini hitung mundur, kita bisa terapkan ini atau sebenarnya kita bisa create sendiri algoritmanya. Nah, dari sintak di C++ nya ini sama bagian awalnya. Nah, tadi karena kita mau bikin countdown, artinya nanti dia akan menampilkan tulisan yang hitung mundur. Entah nanti dari berapa, misalnya dari 10, 9, 8, 7. Artinya yang pertama kita tahu variabelnya itu adalah tipenya integer, karena dia tidak mungkin berkoma, akan terlalu lama ya. Kalau nanti kita counting down-nya itu pakai nilai yang berkoma, nanti 10, 9,9, 9,8, jadinya kurang oke. Maka di sini data pertama itu dia tipenya integer dengan namanya itu n. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan starting number-nya. Starting number ini gimana? Karena dia hitung mundur, jadi starting number-nya ini haruslah nilainya yang besar. Kalau kita hitungnya 50, maka nanti dia akan hitung mulai dari 50, 49, 48, 47, dan seterusnya. Nah, nilai yang dimasukkan ini merupakan n. Kita simpan, dibaca oleh komputer sebagai variabel n. Variabel n itu tadi adalah yang integernya. Sorry. Ini ya tadi nih. Si n ini adalah tipenya integer tadi. Nah, kemudian di sini dia pakai perintah while. While gitu ya, ketika nilai n lebih besar daripada 0, tampilkan n. Kemudian disuruh memberikan tanda koma. Nah, ini terlihat pandasnya minus n. Karena apa? Karena tadi dia hitung mundur. Jadinya dia ini. Makanya starting point-nya itu adalah bilangan yang besar karena dia nanti akan menghitungnya hitung mundur. Jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini perintahnya adalah min n. Lalu ditampilkan di sini cout-nya ada terakhirnya tambahannya fire. Jadi ini semacam kalau kita hitung mundur, kita pakai di tahun baru gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1, lalu misalnya ada peletusan kembang apinya, dan sebagainya. Udah? Ini. Nah, ini kalau kita running, hasilnya gimana? Hasilnya gini. Jadi, ketika minta masukkan enter starting number, ketika saya tulis 9, artinya dia akan hitung mundur dari 9 sampai ke 1. Kenapa dia 1? Kenapa nolnya nggak ada? Karena tadi kita lihat ya di contoh ini. While n besar dari 0. Artinya, di sini dia nggak boleh nyampe 0. Ketika nilainya masih lebih besar daripada 0, maka dia akan terus melakukan perulangan.
Tapi kalau dia udah sampai 0, maka dia berhenti. Ini instruksinya tidak akan dijalankan yang bagian ininya. Gitu ya, diingat-ingat lagi. Jadi karena dia pakai while, ketika kondisinya udah satu nih, satu terus dicek, satu lebih besar daripada 0, iya, karena iya dia tampilkan satu. Terus koma, masuk lagi kan ke awal. Nah, lalu dia cek lagi, karena dia perulangan, maka dia kembali ke sini. Apakah 0 lebih besar daripada 0? Ternyata tidak, mereka sama besar. Jadinya perintah cout-nya tidak dieksekusi. Yang ini tidak ya. Nah, ini tidak dieksekusi. Lalu n-nya juga tidak dilaksanakan. Terakhir, dia diminta menampilkan ini, maka dia akan lari ke yang bagian bawah. Di bawah ini perintahnya adalah cout fire. Artinya dia tidak menampilkan 0, tapi dia menampilkan tulisan fire. Apakah dia bisa menampilkan 0? Bisa. Jadi di sini dia tuliskan nih, kalau misalnya dia mau bukan fire tapi 0. Cout, kemudian tulisannya 0. Kemudian misalnya ditambah apapun juga ini bebas. Misalnya ditambah kembang apinya sudah menyala dan lain-lain, atau nanti misalnya ada tulisan selamat tahun baru atau apa yang lainnya. Nah, ini bebas. Itu ya kalau untuk yang do while. Yang while. Pada apa namanya ini C++, selain while kita juga bisa pakai yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain itu dia nggak mau tulis. Kita bisa pakai do while loop. Jadi ini perulangan dengan menggunakan do while. Kalau tadi hanya ada while-nya aja, ya, hanya while-nya. Kalau sekarang kita pakai yang do while. Oke, sebentar. Nah, do while-nya contohnya gimana? Jadi kalau dari bahasa kita lihat ya, ini do, artinya dia lakukan. Ada tindakan dulu yang dilakukan, baru dia lihat kondisinya. Jadi di sini polanya itu adalah aksi dulu, baru cek. Jadi di sini polanya itu adalah aksi. Ini aksi ya. Nah, ini adalah aksi, terus ini kondisinya. Nah, gimana contohnya? Kita akan lihat. Misalnya di sini menampilkan untuk hitung angka. Ini masih sama ya. Nah, kita simpan datanya dalam apa? Karena kita belum tahu nih, misalnya bisa jadi datanya panjang. Jadi kita simpan dalam unsigned long n, namanya masih n. Lalu do, lakukan. Nih, dia suruh kita lakukan, yaitu menampilkan tulisan enter number dalam kurung 0 to n. Oke, jadi hasilnya kita bisa memasukkan suatu bilangan gitu ya. Nah, angka 0, kalau kita masukkan angka 0, maka programnya akan berakhir. Makanya di sini namanya itu adalah 0 to n. Nilai yang diinputkan akan disimpan dalam sebuah variabel namanya n. Nah, ini disimpan. Kemudian dituliskan nih. Udah disimpan, you enter. Nah, dia menjelaskan angka berapa yang tadi kita tuliskan. Nah, lalu ini udah do kan, dia cek lagi, udah selesai lakukannya, dia cek kondisinya. Ketika while nilai n tidak sama dengan 0, jadi kalau nilai n itu bukan 0, maka jadi kalau nilai yang dimasukkan oleh usernya itu bukan angka 0, maka dia akan minta kita terus melakukan perulangan. Jadi dilanjutkan lagi. Nah, ini hasilnya kayak gini. Misalnya yang pertama, saya masukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan nuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja dia, langsung muncul lagi perintahnya, masukkan angka lagi.
Nah, jadi mungkin kalau misalnya buat orang yang tidak membaca gitu ya atau kurang apa, nah ini jadi salah. Karena di sini karena nanti dia programnya gitu, by design tulisannya dia baru akan berhenti ketika ini dia menemukan angka 0. Jadi di sini perintahnya itu 0 to n, itu maksudnya kalau kita klik 0, perintahnya akan berhenti, algoritmanya akan selesai. Jadi ini teman-teman akan selalu diminta melakukan sesuatu kalau misalnya belum mengetikkan atau belum menginputkan angka 0 dalam programnya. Bu, izin bertanya, Bu. Kalau misalnya kita buat angka 5 kan, Bu? Itu dia perurutan atau bagaimana, Bu? Kalau misalnya kita buat angka 5. Kalau di sini, ya angka 5. Terus kita klik angka 6 gitu, Bu. Dia tetap keluar apa bagaimana, Bu? Angka 5, angka 6. Oke, jadi kalau untuk di sini, kalau kita lihat ya, di sini dia perintahnya lakukan itu hanya menampilkan, ini pertama tampilkan enter number ya kan. Jadi kita disuruh masukkan sebuah angka. Angka yang kita masukkan akan tersimpan dalam variabel n. Kemudian dia memberikan perintah tampilkan lagi angka yang tadi kita masukkan. Jadi muncul n. Artinya di sini hanya boleh ada satu pengetikan atau dia menganggap satu. Kalau misalnya di sini kita masukkan ya nilainya yang kita masukkan itu adalah 5, maka dia akan muncul kamu enter 5 gitu. Yang kamu ketikkan tadi 5. Kalau kita ketiknya 5 sama 6 berurutan, maka yang muncul ini akan jadi 5, 6. Kita coba aja ya, kita buka programnya. Kita akan coba sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini kita akan coba gimana caranya ini. Kita running. Kita simpan dulu. Nih ya, kita lihat di sini ketika kita diminta memasukkan enter angka, misalnya saya ketik 56 gitu ya tadi. Nah, maka dia akan menuliskan yang kamu tuliskan tadi 56. Jadi dia membaca sebagai sebuah sebuah bilangan ini. Jadi bukan ditampilkan urutannya. Jadi di sini dia tidak memasukkan perintah urutan ya, tapi dia yang berulang itu adalah perintahnya, diminta terus memasukkan, bukan angka yang dihasilkan yang berulang. Jadi kalau kita lihat di sini untuk programnya, do gitu ya, cout ini. Nah, jadi do-nya itu adalah di bagian ini. Yang berulang itu adalah memasukkan bilangan terus, diminta memasukkan, lalu kita masukkan. Kapan dia akan berhenti? Ini, ketika kondisi while-nya terpenuhi, yaitu n-nya ini. Kalau dia masih angkanya bukan 0, maka dia akan terus meminta. Misalnya kita tulis 98. 98. Ini gini. Kita masukkan lagi. Kita masukkan angka berapapun, dia akan tampil sebanyak angka yang kita inputkan. Misalnya. Nah, nanti dia akan berhenti kapan? Pas kondisi ininya terpenuhi. Ketutup. Tadi salah kunci. Ini ya, 98. Nah, kita tuliskan. Kalau kita klik 0, kita masukkan 0, nah dia akan berhenti. Jadi you enter 0, ini. Jadinya dia akan berhenti karena sudah memenuhi kondisi ini. Dan dia juga bisa akan berhenti gitu ya. Ini masih punya kekurangan untuk bilangannya. Kekurangannya apa? Ketika misalnya kita masukkan gini, oke ya. Kalau kita masukkan huruf, nah dia juga akan menganggap si huruf ini bukan angka. Bukan angka artinya dia menganggap itu mirip sama dengan 0. Jadi di sini dituliskan yang kamu tampilkan itu tadi 0. Jadi kalau dia bukan angka,
dan dia juga bukan angka, dia akan menganggap angka itu adalah 0. Maka dia akan berhenti. Nah, kekurangan dari program ini gitu ya adalah ini. Mungkin nanti seharusnya kita bisa tambahkan gitu. Tambahkan bisa jadi di sini ada if-nya. If-nya adalah ketika nilainya gitu ya. Ketika nilainya atau ketika yang diinputkan itu dia bukan angka, maka dia menampilkan misalnya yang Anda ketikkan salah, harusnya itu angka. Bisa bisa difahami semoga. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan contohnya. Jadi ini tadi. Nah, di sini ada sedikit catatannya. Si do while loop ini ya, biasa kita gunakan ketika kondisinya itu kondisi kapan perulangannya harus berhenti itu ada di dalamnya. Jadi dia udah tahu kalau misalnya dia perulangannya itu akan berhenti ketika dia ketemu angkanya itu 0. Nah, maka ya yang jadi catatan ini yang perlu dilihat. Oh, sorry. Ketika nilai atau ketika kita atau si penggunanya tidak pernah ya, if you never enter a value 0, jadi kalau kita nggak pernah enter value-nya 0, maka kita akan selalu diminta masukkan angka. Karena itu tadi, dia baru akan berhenti di ini. Sama kekurangannya tadi adalah dia menganggap yang bukan angka itu adalah 0. Nah, jadi itu aja kondisinya. Pada saat nanti mungkin ketika teman-teman bikin program gitu ya, kalau nanti bekerja jadi secara programmer, mau bangkitkan SQL di database, nah yang seperti ini itu perlu jadi catatan, perlu dilihat agar nanti jangan sampai ada di kesalahan dalam programnya. Misalnya ketika penggunanya masukkan angka, dia jadi berhenti juga. Nah, contoh lain. Kalau misalnya tadi udah ada while, ada do while, terus ada for. For ini yang paling banyak kita pakai sebenarnya. Tadi di while sebelumnya, kita bisa ya bikin ini. Custom countdown-nya pakai while. Jadi kalau di while, kita lihat lagi. Kita diminta memasukkan ini angka sebagai starting point. Lalu angka ini ketika angkanya itu lebih besar daripada 0, jadi misalnya dia 1, 2, dan seterusnya, maka dia akan ditampilkan lagi. Jadi 9, 8, ininya ada min-nya ya, artinya ini n-1. Nah, kalau kita menggunakan while, tampilannya jadi gimana? Hasilnya bisa sama, tapi dari segi si komputernya membaca perintah kita itu yang berbeda. Nah, jadi di sini dia harus menuliskan ini ya, kalau di for ada inisiasinya, nilai awal n-nya berapa, kemudian nilai increment-nya gimana, terus perintah lanjutannya apa. Makanya di sini didefinisikan n-nya sama dengan 10, kemudian ketika n-nya besar daripada 0, nah ini kondisi berhentinya ya, baru n min. Kemudian kita tampilkan n-nya, kalau dia udah tidak terpenuhi, dia lari ke bawah, akan menampilkan fire. Gitu ya. Jadi secara konsep dua-duanya for, do while itu bisa menghasilkan gambar yang sama, memberikan output yang sama, namun dari segi penulisannya aja yang berbeda. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut gitu tentang if, tentang for, itu sebenarnya nanti tinggal kita terapkan aja. Jadi gimana kita memasukkan di perintah kita, nanti mungkin yang paling yang perlu jadi ini itu ketika yang harus diselesaikan apa dulu nih? Apakah dia memilih kondisi dulu tertentu dulu gitu ya? Misalnya tadi kalau kasusnya ketika teleponnya diangkat,
maka dia melakukan apa. Nah, itu berarti percabangannya dulu. Nanti di dalam percabangan baru ada for. Berarti ada 2 kali for. For untuk kondisi A dan for untuk kondisi B. Atau bisa juga bentuknya adalah lakukan ulangan dulu. For ini bla 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 gitu ya. Ulang for-nya cuma 1 kali, kemudian baru di dalam for-nya ini ada percabangan. Nah, itu nanti paling harus jeli melihatnya di situ. Apakah percabangan di dalam perulangan ataukah perulangan di dalam percabangan? Sebagai bantuan dalam menyelesaikan itu, gitu ya, di C++ ada beberapa perintah khusus yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan analisis si perulangan dan percabangan ini. Yang pertama itu namanya adalah break statement. Nah, break statement ini gitu ya. Jadi dengan menggunakan break statement, kita dapat meninggalkan perulangan atau looping yang kita lakukan, meskipun kondisi untuk berakhirnya si looping ini belum terpenuhi. Nah, ini bisa digunakan ya untuk menyelesaikan ini perulangan yang infinite, yang tidak terhingga, atau untuk memaksa si programnya berakhir sebelum nilai yang harusnya berakhirnya terpenuhi. Nah, ini kepakainya kapan gitu ya? Kalau misalnya di perusahaan atau di kantor atau di programming gitu. Ini biasanya bisa jadi kita pakai ketika kita terapkan nilainya di dalam sebuah engine atau mesin. Nah, untuk mengecek kegagalan. Pemakaiannya sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita lihat, masih ini definisikan variabelnya apa, tipenya apa. Kita pakainya for di sini. Jadi ini ya, kita inisiasi. Starting point-nya, inisiasinya itu n sama dengan 10. Jadi dia akan melakukan hitung mundur mulai dari 10. Kapan dia berhenti? Berhentinya harusnya ini. Ketika nilai ini sudah tidak lagi terpenuhi. Jadi selama nilai angkanya masih n lebih besar daripada 0, dan dia ini n min karena dia berkurang, maka dia akan selalu menampilkan n diiringi tanda koma. Nah, jadi harusnya kalau yang sebelumnya kita lihat ya, dia berhenti di 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1. Nah, tapi di sini kita bikin sebuah break. Breaknya kita tuliskan dengan menggunakan bantuan if. Jadi if n sama dengan 3, nah ketika nilai n sama dengan 3, tampilkan ini, countdown about it. Baru tulis ini ada perintah breaknya. Kemudian selesai. Nah, jadi di sini kita berikan percabangan gitu. Kan misalnya udah nyampe ini 4. 4 kurang 1 kan 3 ya. Nah, angkanya 3. Kalau ketemu 3, dia minta kita untuk menampilkan ini. Tampilkan tulisan ini. Kemudian diberi tanda break. Artinya selesai. Tidak lagi dilanjutkan sampai dia 2 dan 1-nya. Karena di sini ada perintah break. Gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Kita akan coba sekarang gimana kalau kita akan bandingkan lebih tepatnya. Nilainya ketika break-nya tidak ada. Jadi ini, sorry. Ini ya, di sini kita lihat, kalau kita ada sintaks break-nya di dalam soalnya, jadi karena diperintahkan jika n sama dengan 3, tampilkan ini, lalu countdown, lalu break, maka dia berhenti. Nah, sekarang kita coba hapus break-nya. Apa yang akan terjadi? Programnya tetap jalan, tapi dia akan berlanjut. Padahal di sini kan udah ada notif nih, angkanya 3. Habis angka 3, tampilkan tulisan ini.
Tapi karena tidak ada perintah break-nya, dia lanjut terus sampai tetap 1 atau sampai kondisi berhentinya perulangan terpenuhi. Padahal misalnya tadi tuh, ini kita gunakan untuk mengecek mesin yang salah. Jadi harusnya dia tidak perlu dilanjutkan lagi suatu operasinya, tapi karena dia tidak ada perintah break-nya, dia berlanjut terus. Kalau misalnya ini gitu ya, diterapkan di alat, nanti jadinya kerusakan alatnya tambah fatal. Nah, jadi di sini jangan lupa gitu ya, kalau pas yang model-model gini harus ada break-nya. Nih, ada break-nya. Setelah menggunakan break, selain menggunakan break, kita juga bisa gunakan beberapa perintah lain yang sudah tersedia dalam program R. Dalam program Dev C++ maksudnya. Yaitu, yang kedua itu adalah untuk continue statement. Nah, continue statement ini dilakukan gitu ya. Karena ini ada skip the rest of the loop in the current iteration. Jadi dia minta kita untuk tetap melanjutkan perulangan gitu ya. Kita diminta untuk melanjutkan perulangan ketika sebuah kondisi ini terpenuhi, tapi tidak menampilkan sesuatu. Jadi sebenarnya lebih ke kita mau nge-skip sesuatu. Ini ya, kita lihat contohnya, masih pakai for, integer n-nya sampai 10, baru berhenti kalau n-nya dia masih akan terus berjalan selama n plus 0-nya terpenuhi. Ini, selama n plus 0-nya terpenuhi, dia akan terus berjalan n min. Nah, di sini kita berikan perintah percabangan. If n sama dengan 5, continue. Artinya apa? Kalau kita ketemu angkanya 5, itu kita tidak perlu menampilkan apa-apa. Jadi, diminta untuk lanjutkan ke perulangan selanjutnya. Harusnya kan bisa dilihat ya, di sini nggak ada angka 5-nya. Harusnya kalau tanpa perintah continue, di sini ada angka 5. Karena dia tidak ada, kenapa dia tidak ada? Karena kita berikan perintah continue. Perintah continue ini membuat suatu eksekusi yang harusnya dijalankan, jadi tidak dijalankan. Nah, ini kan dia harusnya ini nih. Harusnya operasi yang dijalankannya si out ini. Jadi muncul angka 5. Tapi karena disuruh continue, jadi dia lanjut. Lanjut ke tahap awal, yang for. Selain tadi udah ada 2, udah ada break ya. Di atas break, kemudian ada continue. Yang ketiga itu namanya adalah go to statement. Go to statement ini apa? Jadi untuk membuat absolute jump kalau bahasanya. Saya bingung padanan yang tepat untuk bahasa Indonesianya apa. Tapi intinya dia ketika programnya berjalan, misalnya sekarang kita bikin baru sampai tadi tuh ngecek ngecek pajaknya atau ngecek apanya. Tapi terus kita bisa gitu akselerasi sampai akhirnya kita sampai ke kegiatan utama, contohnya gitu. Nah, ini sintaksnya gimana? Ini mirip sama yang tadi sebenarnya. Jadi, kita lihat ya. Integer, n sama dengan 10. Nah, di sini dia pakai perintahnya loop, titik 2. Nah, jadi ini agak berbeda ya. Cuman secara fungsi mirip sama yang awal-awal. Yang pas dia nampilin semuanya. Tampilkan nilai ini, n-nya negatif-negatif. Nah, if n lebih besar daripada 0, go to loop. Jadi dia mengasih tahu kalau misalnya nilainya masih lebih besar daripada 0, dia balik lagi ke perulangan yang atas. Tapi kalau misalnya udah nggak terpenuhi, angkanya itu nilainya 0 atau kurang, n-nya itu nilainya 0 atau kurang dari 0,
maka tulisannya langsung fire. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini tampilannya sama ya, tetap 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada pertanyaan dulu untuk yang kasus ini? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ya ke yang selanjutnya. Itu namanya adalah selective structure switch. Switch ini kayaknya udah sempat kita bahas di sebelum-sebelumnya. Jadi perintah switch ini secara umum penulisannya seperti yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ini gitu ya, dikatakan bahwa sintaks sebelah kiri ini dia baru akan bekerja jika terpenuhi beberapa ketentuan. Jadi switch ini mengevaluasi ekspresi dan mengecek apakah terjadinya sebuah apakah yang nilai yang terjadi itu ekuivalen dan konstan. Nah, jadi kalau kita lihat ini di petik yang kedua ya. Misalnya di sini ada case-nya konstan 1, baru dia masuk group statement 1. Contoh di yang nomor 2, if expression, jadi jika nilainya tidak sama dengan konstan 1, lalu dia akan mengecek konstan 2. Kalau dia sesuai dengan konstan 2, nah kalau misalnya di sini ketika dia tidak terpenuhi konstan 1, baru dia lari ke konstan 2. Kalau konstan 2-nya udah sama, gitu ya, dia akan mengeksekusi group of statement-nya, statement 2-nya. Apa aja yang ada dalam statement 2 akan dieksekusi sampai kondisi break-nya terpenuhi. Nah, kalau di sini diberitahukan bahwa ketika gitu ya, si value expression-nya didn't match any of the variables specific. Jadi kalau kita merasa kurang cocok nih penelitian ini letaknya di sini gitu. Atau kasus ini letaknya di sini gitu. Mungkin mereka teman-teman kalau kasusnya kemiskinan menganggap lebih enak kayaknya joinnya sama teman-teman ekonomi ya gitu. Nah, yang kayak gitu nanti bisa kita tuliskan. Jadi itu misalnya bisa jadi masukan atau bagian dari statement-nya. Dan statement-nya yang di sini udah didesain oleh mereka itu default-nya ini ya, bisa dilihat label if it apa nih? Label if it exists. Oke, if it exists. Jadinya kalau misalnya ada labelnya akan lebih bagus lagi, memudahkan kita dalam melakukan analisis. Bahkan mungkin kita bisa tarik nih benang merahnya sesuatu apakah ini saling terkoneksi atau tidak gitu ya. Nah, si switch ini sebenarnya penggunaannya secara konsep mirip dengan apa yang dimiliki oleh ininya. Si ketika kita penggunaan if-nya. Nih, jadi dia sebanding penggunaan switch dengan penggunaan if. Teman-teman semua bisa kita lihat ya. Di sini yang biasanya kita pelajarin selama ini, if x sama dengan 1, bisa dilihat ya nilainya. If x sama dengan 1, aduh, bentar. Ketika nilai x-nya sama dengan 1, gitu ya, maka tampilkan x is 1. Lainnya, kalau misalnya x sama dengan 2, tampilkan x sama dengan 2. Kemudian, selain nilai-nilai itu, kalau nilainya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 2, maka dituliskan value of x unknown. Nah, dalam bentuk switch, dia bisa ditulisnya gini, dianggap sebagai ada beberapa case. Case 1 itu adalah tampilkan, gitu ya. Jadi ini kita nanti definisikan x sama dengan berapa,
baru X is sama dengan 1 benar, atau misalnya kalau dia di 1 nggak cocok, dia cocokkan lagi ke yang 2. Kalau di 2 cocok, dia akan menampilkan nilainya X adalah 2. Kalau keduanya tidak cocok, maka ditampilkan value of X is unknown. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya. Gimana caranya supaya kita tahu kalau suatu program tuh cocoknya pada if else atau switch example gitu, Bu. Dari mana kita tahunya, Bu? Apakah ini cocok ke if atau ke switch gitu, Bu? Sebenarnya gitu ya, secara umum kalau di sini juga bisa dilihat. Dari contohnya ada note-nya, both of the following code-nya ini dia punya pola yang sama sebenarnya. Jadi bisa saling menggantikan. Nanti sebenarnya tergantung. Jadi bisa jadi kasus ini bisa diselesaikan seringnya gitu. Sama-sama bisa diselesaikan dengan yang mana aja. Bisa tetap pakai switch case, bisa tetap pakai if else. Tergantung mana yang dirasa lebih mudah digunakan. Mungkin dianggap if else lebih mudah karena dia tidak terlalu banyak codingnya. Cukup jelaskan if bla bla bla, tampilkan ini. Terus else if bla 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 gitu ya. Kalau kita pakai switch case, jadi agak lebih ribet misalnya kita menganggap. Karena kenapa? Kita harus kasih jelaskan dulu nih switch case-nya apa. Terus case-nya gimana? Harus ada break-nya. Kalau break-nya nggak ada, nanti dia juga hasilnya jadi akan beda, tidak akan jalan gitu. Jadi di pemrograman, gitu ya, ini beda sama analisis statistika gitu ya. Kalau biasanya kita mau analisis sesuatu, kita lihat nih datanya ini dia normal atau enggak ya, gitu kan. Kalau nggak normal, ternyata kita nggak bisa pakai analisis ini. Atau misalnya kita mau lihat pas di sini kita tuh cukup pakai korelasi aja, atau kita harus udah sampai analisis regresi. Atau misalnya ternyata datanya tidak memenuhi asumsi-asumsi. Jadi analisis parametrik itu nggak bagus. Kita lebih cocok kalau pakai analisis non-parametrik. Nah, itu memang kita harus memilih, kita harus menyesuaikan. Tapi di sini, karena basisnya itu adalah pemrograman, dan pemrograman ini juga bagian dari, apa ya, boleh dibilang kita katakan dia juga bagian dari preferensi si penggunanya. Ada art of ininya juga, tergantung si penggunanya menganggap lebih mudah mana nih mau bikin soalnya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi nanti tidak ada panduan bakunya ya. Tergantung si ininya aja. Yang mana yang enak gitu. Yang mana yang lebih mudah. Gitu. Nah, tadi jadi kalau di sini misalnya switch kita harus ada break-nya. Kalau misalnya tidak ada break-nya, apa yang terjadi? Di sini ada note-nya, ketika misalnya kita tidak tuliskan break setelah first group of for case 1, gitu ya, programnya tidak akan otomatis jump, dia tidak akan otomatis lanjut ke end of switch-nya. Atau tidak, jadi kalau kita lupa gitu tulis break-nya di sini, dia tuh nggak langsung berhenti. Harusnya kan kalau udah kondisi case-nya pertama terpenuhi, dia udah end ya. Nah, karena di sini nggak ada break, jadi dia lanjut melakukan pengecekan. Dia akan terus berjalan sampai either gitu ya, dia menemukan break instruction. Jadi kalau di sininya ada break, kalau misalnya ada 4 gitu ya case-nya, sampai di 2 ada break, oh 2-nya terpenuhi dia berhenti. Tapi kalau misalnya ada 5 gitu, ada 5 case dan sama-sama tidak ada terpenuhinya break, maka dia masih akan terus berlanjut antara sampai either gitu ya, dia menemukan instruction break-nya atau dia bertemu akhir programnya, akhir dari selective block-nya. Gitu. Nah, ini juga bentuk pola penulisannya si selective structure dengan menggunakan switch case. Jadi yang perlu diingat itu dia ada switch-nya, ada case-nya. Kita jelaskan lah ini statement-nya apa gitu ya. Kemudian jangan lupa tanda break-nya.
Ini nanti bisa agak sedikit dibaca-baca. Ini sama sih. Jadi intinya cara kerjanya itu adalah dia akan melakukan evaluasi dari switch angka yang dimasukkan itu apa. Dievaluasi di case 1 dulu. Kalau dia terpenuhi, dia selesai. Tapi kalau misalnya dia tidak terpenuhi, dia lanjut ke switch yang kedua, case yang kedua. Begitu seterusnya sampai nanti dia menemukan kondisi kapan harus berhenti, atau sudah tidak ada yang berhenti, ya berarti sampai akhir programnya. Nah, kemudian gitu ya, kalau untuk if, ada banyak kasus yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Kalau kemarin mungkin teman-teman menyelesaikan kasusnya ini ya, apa nih namanya, suhu, kemudian ada huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, kalau yang ini, misalnya kita mau pakai sintaksnya untuk bikin perhitungan gaji. Jadi di sini misalnya saya akan masukkan nih, kita punya variabel gaji, ada selain gaji dia ada intensif, kemudian ada namanya gaji pokok dan ada masa kerja. Jadi ternyata gaji seseorang itu bergantung pada berapa besar gaji pokoknya, berapa lama masa kerjanya, dan intensif. Intensif ini sebenarnya lebih ke seperti bonusnya. Bonus yang diperolehnya. Jadi di sini kita diminta nih, masukkan dulu masa kerjanya berapa. Nah, di sini dia ada if-nya. Jika masa kerjanya kurang dari 5 tahun, gitu ya. Nah, maka dia menghitungnya ini, masukkan gaji pokok, katanya. Masukkan gaji pokok, dibacalah gaji pokoknya. Jadi kalau dia kurang dari 5 tahun, ini rumus perhitungan gajinya. Yaitu gaji pokok ditambah 7,5 dikali intensif. Tapi kalau misalnya masa kerjanya bukan kurang atau sama dengan 5 tahun, maka dia akan melakukan perintah yang bawah. Yaitu rumus gaji pokoknya beda. Ini 15 kali intensif, jadi lebih besar yang bawah ya. Jadi makin lama pekerjaannya, makin lama dia udah kerja di situ, makin oke, makin banyak dapat gajinya. Nah, contohnya ini, ketika kita masukkan gaji karyawannya 5, kalau 5, dia masih masuk ke yang atas ya, karena ini masa kerja kurang dari sama dengan 5. Nah, masa kerja kurang dari sama dengan 5, maka dia selesaikan yang di bagian pertama. Diminta masukkan gaji pokok. Ketika dia kasih tahu ini gaji pokoknya 1 juta, udah nih, lalu dia dihitunglah gaji semuanya, gaji secara total. Jadi gaji sama dengan gaji pokok ditambah berapa persen intensifnya. Jadi misalnya ini 7,5 kali intensif. Nah, baru ditampilkan lagi nilai gajinya sama dengan sekian. Nah, ini gajinya 5, gaji pokoknya 1 juta, berarti dia dapat gaji totalnya itu adalah 1.187.500. Jadi bukan hanya gaji pokok, jadi dia ingin menambahkan. Nah, di sini kita pakainya apa perintahnya? Bisa lihat ya, di sini nggak ada perulangan, tapi kita pakai if, else. Sama juga untuk if, else, dan yang lainnya. Kalau teman-teman merasa di sini mau pakai switch, boleh. Nah, kemudian ini kita lihat salah satu rumus matematika yang mau kita coba selesaikan. Dia nggak jalan. Nah, di sini datanya disimpan dalam angkanya bentuknya float, karena dia bukan hanya menerima bilangan bulat. Nah, di sini nanti kita akan diminta memasukkan sebuah nilai, 3 buah nilai malah. Nilai A, B, C, kemudian digunakan untuk menghitung nilai diskriminan. Kalau kita udah dapat nilai diskriminannya, diminta untuk melanjutkan tugas menyantap makan siang. Sorry, saya salah masukin kasus kayaknya. Bukan yang ini. Tadi tuh saya mau masukinnya 2. Ya udah, ini aja. Jadinya tadi itu masih berhubungan sama kerja-kerja.
Kita selesaikan ini dulu ya. Atasnya benar nggak nih? Bentar saya cek dulu. Oke, coba saya mau lihat ini ya. Saya simpan atau enggak, jadi biar masih berhubungan dengan yang kerja. Oke, sepertinya udah nggak ada, nggak apa-apa ya, kita pakai ini. Tadi sebenarnya saya bikinkan beberapa banyak contoh, cuman sepertinya nggak kesimpan dan nggak ini. Oke, bentar. Ini apa? Ini nanti masuknya udah tugas. Oke. Nggak ada ya. Ini segitiga. Oke lah, nggak apa-apa. Kita bahas ini meskipun agak. Jadi tadi saya pengennya berurutan. Nah, kalau di sini kita lihat dia menghitung nilai diskriminan sama akar-akar imajiner. Sama masih if aja yang digunakan, belum ada for-nya. Tadi saya mau lihatin sebenarnya yang ada if for-nya, cuman nggak terlihat. Nah, ini nanti bisa teman-teman sambil baca ya. Untuk rumusnya, kita lanjut dulu aja. Untuk yang ini, ada rumus untuk perulangan dan percabangan yang bergabung jadi satu. Nah, perulangannya di sini pakainya itu adalah if dan do while. If dan do while ini dia jadi saya mau bikin gambar bintang. Nah, gambar bintangnya ini bisa dibuat gitu ya. Ini kalau kita lihat satu-satu dulu, menyimpan sebuah nilai A sama dengan 0, B sama dengan 0, kemudian ada jumlah tingkatan. Lalu ada lagi namanya pilihan. Nah, di sini do ya. Lihat, nanti kita akan lihat fungsinya A dan B ini apa. Jadi do, kita dimasukkan jumlah tingkatan. Jadi segitiganya ini mau ada berapa tingkat. Nah, kalau udah, baru kita akan tuliskan if jumlah tingkatan kurang dari sama dengan 10, lakukan ini. Nah, tampilkan bintang gitu ya. Nah, ini tuh nanti, oke, bentar. Harusnya ini, nah oke. Nah, ini kurang dari sama dengan 10. Di ininya. Kemudian diminta, kalau udah benar gitu ya, tampilkan bintang. Lalu bintangnya ini kita tuliskan B++. B++-nya apa? Kan B-nya tadi 0 ya, jadi dia akan nambah terus. Nambahnya nanti sampai sebanyak apa? Sampai sebanyak 10. 10 ini adalah angka yang kita masukkan. Nah, ini while kalau misalnya nilai B-nya udah kurang dari sama dengan A, atau B sama dengan 0, nanti dia tampilkan A++. Jadi dia akan nambah. Maksudnya di sini adalah perulangannya itu ada dua. Ada perulangan untuk yang menambahkan bintang dalam baris yang sama. Nih ya, jadi kan ini cuma satu bintang, ini dua bintang, ini ada 3 bintang. Kemudian ada yang menambahkan untuk bintang makin ke bawah makin banyak. Nah, jadi ini udah sedikit lebih kompleks. Nambah bintang ke kanan dan nambah bintang ke bawah. Kemudian ada if-nya juga. Ini udah mau sini aja atau kita mau bikin bintang yang lain, segitiga yang lain. Jadi di sini ada if else-nya pilihan. Pilihan ini ternyata pilihannya itu kalau misalnya dia pilih ya, kita boleh tulis lagi. Masukkan angkanya 8 misalnya, bikin lagi dia. Kalau kita nanti kliknya N, kita enternya N, maka programnya itu akan selesai. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian kenapa ini kita gunakan 10? Karena tadi kita mau batasi. Kalau misalnya ternyata angka yang diketikkan itu dia lebih dari 10,
kita akan beritahu bahwa tingkatan segitiganya itu maksimal 10. Ini kita akan lakukan percobaan. Oke, latihan CP. Kelihatan nggak ya layarnya? Layar Dev C++-nya terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Tadinya, oke. Nah ini kita akan running. Oh, sorry. Ya, misalnya kita masukkan jumlah tingkatannya 3. Nah, jadi perulangannya itu bergerak. Awalnya bintangnya cuma 1, lalu di baris kedua bintangnya 2. Dan setelahnya dia tahu bintangnya harus ada 3. Apakah ingin diulangi? Iya, misalnya. Nah, kenapa dia berhenti? Karena tadi, dia di sini case sensitif ya. Ketika dia mintanya Y kecil atau N kecil, maka kita harus lakukan yang sama. Kalau kita ini bikinnya beda, maka dia akan berhenti programnya, dianggap salah. Kita coba lagi. Empat. Kita tulis Y. Nah, diminta masukkan lagi. Kita tulis 8. Kita tulis misalnya ulangi, iya. Kita mau masukkan 10. 10 masih bisa, karena tadi batasannya kurang dari sama dengan 10 ya. Kita mau diulang lagi, kita misalnya maunya 15. Nah, ternyata ada notifnya, jumlah tingkatannya tidak boleh lebih dari 10, atau maksimal 10. Kita bikin lagi, 7. Nah, kalau kita mau akhiri, kita harus klik N. Kalau kita tidak klik N, atau misalnya kita klik yang lain selain kode ini, misalnya kita coba nih, gimana kalau saat dia minta kita ketiknya huruf A gitu ya. Kita klik huruf A, ternyata dia berhenti karena dianggap salah. Kenapa dia kalau huruf lahirnya itu dianggap salah? Karena ini. Bisa dilihat ya. Bentar. Ini saya akan lihatkan. Oh, ini. Nah, dia hanya menginisiasikan if pilihan sama dengan Y. Jadi kalau pilihannya sama dengan Y, di bagian sininya, dia akan lanjutkan lagi. Dia tidak memberikan perintah else. Jadi else gitu ya. Kalau misalnya yang lain, entah kalau misalnya dia ngetikkan angka selain n itu ada sesuatunya atau yang ininya lainnya. Begitu untuk yang ini. Tadi saya masih mau cari perintah yang untuk gaji sama terkait dia tunjangan makan gitu-gitu. Cuman kayaknya saya nggak tersimpan karena memang programnya saya ini kan. Ada pertanyaan terkait yang ini? Sudah bisa dipahami penggunaannya? Kalau misalnya sudah, saya mau jelaskan tugas yang harus dilakukan di hari ini. Jadi, ini sebenarnya tugasnya masih berkaitan dengan yang minggu lalu sama yang hari ini. Tugasnya diselesaikannya boleh minggu depan aja sampai hari, tapi jangan hari Senin, hari Minggu. Deadline tugasnya ini hari Sabtu, ya. Tugasnya ini berhubungan dengan if else sekaligus dibuat untuk persiapan UAUTS. Jadi, saya tulis dulu. Deadline. Deadline tugasnya hari ini Senin, Sabtu aja ya, Sabtu tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 29, hari Sabtu itu tanggal
Sabtu itu tanggal 3. Hari Sabtu itu tanggal 3 April, 3 April 2021. Nah, deadline-nya di sini ya. Tugas ini adalah bagian dari persiapan UTS. Jadi, saya belum tahu sebenarnya skema tugasnya ini nanti akan modelnya seperti apa ya. Kok dia hilang? Jadi, saya belum tahu nanti tugasnya ini, UTS-nya belum tahu ininya formatnya seperti apa. Maksudnya apakah teman-teman tugas adalah bagian dari psikologi. Jadi masih akan dibincangkan lagi apakah tugasnya itu misalnya diberikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan, atau misalnya 1 hari untuk mengerjakan, ataukah misalnya sambil kita live Zoom nih, kita live Zoom terus teman-teman harus mengerjakan suatu kasus dikumpul. Jadi misalnya waktunya cuma 3 jam, masing-masing orang mengerjakan kasus tertentu, gitu ya, masing-masing orang mengerjakan kasus tertentu, lalu dikumpul, misalnya biar ini pengontrolannya nanti kameranya harus dinyalakan atau bagaimana. Nah, itu saya belum tahu. Cuman kemungkinan bisa jadi soalnya nanti punya format yang sama antara kelasnya. Jadi secara konsep nanti sama, teknis ujiannya pun juga sama, semua kelas, baik yang statistika maupun matematika. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan programmingnya. Harus dipersiapkan, harus coba-coba nih diingat gitu ya. Kapan kita harus menggunakan for. Atau kalau kita misalnya pakai for nih, habis for ini tulisnya increment dulu atau inisiasi dulu. Kalau misalnya pakainya do while ini, eksekusinya yang ditulisnya di bagian awal atau di bagian akhir. Nah, ini harus dibiasakan biar nanti kalaupun misalnya UTS-nya itu harus cuman misalnya waktunya 3 jam gitu ya, dan tidak boleh lihat, nggak bisa sambil lihat-lihat tugas yang lain misalnya atau apa, nanti teman-teman lebih mudah. Jadi biar nilai UTS-nya bagus-bagus. Karena kita ini bentuknya tim teaching gitu ya, jadi saya belum tahu, nanti masih akan dibahas lebih lanjut. Masih ada 2 minggu lagi lah persiapan sebelum kita UTS di minggu ke-9 kayaknya. Saya lupa, coba saya cek dulu ya. Pemrograman komputer. Sorry. Ya, jadi UTS-nya itu akan dilaksanakan di pertemuan ke-9. UTS pada pertemuan 9. Karena hari ini kita pertemuan ke-7, jadi masih ada minggu depan kita masih bahas lagi. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa ini. Nah, nanti boleh teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bingung bagian apa gitu ya. Jadi minggu depan kita review materi kasusnya. Jika memang misalnya ada bagian yang kurang paham bagian ininya kasusnya atau apa, nanti boleh dituliskan gitu. Misalnya dikasih sekarang, kalau misalnya ada yang mau menyampaikan boleh, atau misalnya nanti mau disampaikan di grup WhatsApp juga nggak apa-apa. Jadinya nanti kita bisa prepare lebih banyak untuk persiapan UTS-nya kita. Ya, karena soalnya juga saya belum tahu nih, nanti entah misalnya setiap dosen harus nyumbang soal atau gimana. Nah, itu nanti eh, dibahas lebih lanjut. Yang jelas yang sudah disepakati adalah UTS-nya di pertemuan ke-9 dan menggunakan konsep yang serupa. Mungkin soalnya beda, tapi secara teknik yang harus digunakan itu sama. Jadi misalnya sama-sama ada perulangan dan percabangannya atau yang lainnya. Makanya ini ada beberapa banyak tugas gitu ya. Tugas-tugasnya ini harap dikerjakan karena nanti bisa jadi soal UTS-nya sekitar-sekitaran ini. Sekarang kita akan lebih lihat studi kasusnya. Nah, jadi di sini kasusnya adalah ada negara 4 musim itu ada beberapa faktor yang menentukan musimnya apa. Jadi misalnya ketika kelembapan itu antara 0 sampai 10, ini ya, jadi ada 2 faktor, kelembapannya 0 sampai 10, dan suhunya itu adalah saat itu di bawah 10 derajat Celcius, cuacanya mendung. Nah, ada 3 nih berarti.
maka bisa dipastikan saat itu adalah musim dingin. Tapi kalau kelembapannya hanya 10 sampai 20, suhunya mulai dari 10 sampai 15 dan cuacanya mendung, itu adalah musim gugur. Musim di mana daun-daun berubah seharusnya ya, menjadi oranye dan jatuh. Nih. Nah, dari musim panas itu adalah ketika kelembapannya tertinggi, mulai dari 10 sampai 30, suhunya naik drastis dari 15 hingga 30, cuacanya cerah. Dan yang terakhir itu adalah musim semi, ketika kelembapannya itu 10 sampai 25 dan suhunya itu 10 sampai 23. Cuacanya cerah sama seperti musim panas. Jadi dengan menggunakan 3 kondisi, kondisinya apa? Ini ya tadi. Yang pertama, kondisinya ini digunakan untuk percabangan. Iya, yang perlu kita analisis pertama kali. Percabangannya pakai apa, Bu? Bebas. Mau pakai switch case bisa, mau pakai if else boleh. Kondisi percabangannya ada apa aja? Ada suhu, ada kelembapan, ya. Misalnya ini kalau kelembapannya 0 sampai 10, suhunya ini dan cuacanya mendung. Terus kelembaban. Oke, ini kelembaban, kemudian cuaca. Nah, nanti dia menjadi suatu musim. Gitu. Ini ya. Nanti musimnya ada 4. Oke, yang dibuat apa? Ini adalah instruksi untuk, untuk apa yang harus dibuat. Nah, jadi buatlah sebuah program berdasarkan situasi 4 musim di atas. Jadi ini ada kondisinya, percabangannya, suhunya gimana, kelembapannya berapa, dan cuacanya sekarang keadaannya gimana. Nah, di program ini, dia harus bisa menerima 10 kali inputan. 10 kali inputan artinya apa? Di sini ada perulangan. Nih ya, maka di sini ada perulangan. Boleh pakai for, boleh pakai while, boleh pakai do while. Yang mana aja yang penting hasilnya keluar. Oke, kemudian terapkan konsep percabangan dan perulangan. Jadi tadi ya, ada percabangan dan perulangan. Ketika input tidak memenuhi seluruh kondisi percabangan, buatlah output data tidak ditemukan. Jadi misalnya ketika yang diinputkan suhunya 300 misalnya, kan tidak terpenuhi ini. Berarti nanti notifnya itu adalah data tidak ditemukan. Atau misalnya kita lihat lagi di sebelumnya, suhunya itu di sini yang dibahas hanya nggak ada tuh yang misalnya 40. Nah, nanti kalau ada yang ngisi suhunya 40, berarti ditulis data tidak ditemukan, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah angka. Tadi kan diminta ya, memasukkan angka 10, menerima 10 kali input berdasarkan tabel. Nah, tabelnya tuh ini. Untuk NIM genap dan untuk NIM ganjil, ada masing-masing tabelnya sendiri. Jadi misalnya yang pertama dimasukkan kalau NIM ganjil itu kelembapannya 1, temperatur atau suhunya 22, cuacanya ini mendung. Jadi ini saya tuliskan deh. Ini ya, ini kelembaban, ini suhu, nah yang ini cuaca. Cuaca.
Oke, jadinya nanti kalau NIM-nya ganjil, NIM ganjilnya gimana? NIM ganjilnya ini dilihat dari digit terakhirnya ya. Digit terakhirnya misalnya digit terakhirnya 1, artinya ganjil. Kalau dia misalnya digit terakhirnya 2, itu genap. Kalau misalnya 0, masuk genap aja ya. Jika digit terakhir 0, saya kurang tahu sih ada atau enggak, masuk ke tabel ganjil. Nah, kalau dia digitnya 0, dia masuk ke tabel ganjil. Kemudian, apa lagi? Yang dikirimkan itu ya, file it-nya yang dikirimkan file yang dikirim ada 2 nih, file yang dikirimnya ada 2. File C++-nya yang dari si ininya, si apa namanya, si dev C++-nya, dan screenshot hasil atau outputnya. Nah, ini boleh PDF atau enggak deh, ini aja. Semuanya digabung dan dikirim dalam format PDF ya, biar nanti khawatirnya kalau ininya Word atau apa saya bukanya susah. Dalam format PDF. Gini, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Bu, izin bertanya, yang file C++ itu maksudnya yang CPP ya, Bu? Iya, yang CPP. Tapi kan ini digabung. Jadi nanti yang file CPP-nya ini di-copy aja. Jadi yang dari layar ininya, layar dev C++-nya di-copy, nanti biar filenya digabung. Jadi bukan file terpisah ya. Digabungnya jadi satu aja. Jadi misalnya di Word, yang udah diketik, yang udah berhasil programnya, di-copy, di-paste ke Word, kemudian di bawahnya itu diberikan, di screenshot hasil outputnya. Jadinya nggak usah pakai 2 file terpisah, biar nanti filenya nggak kebanyakan. Jadinya nanti saya bisa, sambil lihat programnya, saya bisa langsung lihat screenshotnya di bawah, nggak harus buka file lagi. Jadinya yang dikirim bukan dalam format CPP-nya, tapi file CPP-nya itu teman-teman copy, terus di-paste, copy-paste ke Word, baru nanti digabungkan sama screenshot hasilnya. Untuk bagian Terima ini, kasih, Bu. ya silahkan ya dikerjakan semaksimal mungkin. Nanti harapannya kalau misalnya nilainya pada bagus-bagus, pada banyak bisa mengerjakan, mungkin bisa jadi salah satu tambahan nilai kalau nanti misalnya UTS-nya jelek gitu ya. Jadi nanti mungkin ini biar nanti kita nggak perlu repot, misalnya harus ada remed di akhir atau perubahan nilai UTS di belakang gitu ya. Jadi makanya mungkin tugas-tugas persiapan ini nanti kan ngerjakannya teman-teman masih bisa saling sharing, silahkan ya semua saling diskusi mengerjakannya, tapi harapannya tetap adalah inian sendirinya. Jadi semua tugas-tugas persiapan ini nanti kalau misalnya UTS-nya nilainya jelek gitu ya, jadi mungkin semoga bisa jadi penambah nilainya kalau misalnya nanti UTS-nya tidak maksimal atau apa. Begitu, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ini tadi saya udah kasih data NIM ganjil, kemudian saya mau kasih data NIM genapnya, nanti filenya saya kirim ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk hari ini, oke. Daftar hadirnya udah diisi semua. Kalau misalnya memang udah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kelasnya kita nggak sampai 3:30, ini udah hampir jam 3 juga. Apa ya? Terkait materinya, minggu depan sih kita agendanya review. Untuk review materi, apakah ada yang mau sharing, misalnya bagian mana yang kita perlu pendalaman lebih lanjut lagi?
Atau nggak apa-apa. Kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa nanti kalau misalnya ingin ada request gitu ya, request kegiatan, bukan kegiatan sih, request materi mana yang ingin dibahas lebih dalam, yang ingin dibahas lebih lanjut, nanti silahkan dikabarkan, boleh via WhatsApp gitu ya. Jangan lupa daftar hadirnya, ini saya belum sempat cek, habis ini mau saya cek. Kalau yang ada yang belum, silahkan langsung diisi sebelum nanti saya mengirimkan ke Prodi. Harusnya kita ada 21 orang ya, cuman ini di Zoom-nya cuman ada 18, berarti ada 17 orang. Kalau nggak ada yang double untuk ininya, untuk kehadirannya, nggak tahu sih kalau misalnya ada yang keluar. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kelasnya untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jadi, apa ya, silahkan gitu dilanjutkan mengerjakan ininya tadi untuk persiapan tugasnya sambil diini-inikan. Karena memang kayak kita agak kalau mau 2,5 jam full bahas sisi materi dan ini sepertinya akan terlalu capek juga, teman-teman juga pasti udah sedikit lelah. Makanya mungkin kita nanti ada beberapa kombinasi pas ada materi yang ini banget, yang memang harus kita kumpas sangat jauh, sangat dalam, kita bisa jadi sampai 3:30. Kalau yang belum mungkin sampai jam 3 kurang atau jam 2 jaman gitu. Tugasnya tadi deadline-nya hari Sabtu jam 23.59, nanti linknya saya kirimkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhirin untuk kelasnya. Terima kasih semuanya untuk untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ini saya juga belum hafal nama-namanya, cuman ada beberapa. Selamat mengerjakan tugasnya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, untuk rekamannya nanti akan saya upload ya di ini YouTube-nya. Nanti linknya saya kirimkan di grup bagi yang nanti mungkin lihat atau ada yang keluar-keluar dan merasa butuh gitu ya.